Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sayuran sawi ya. Sawi memang banyak sangat kegunaannya sahabat ya. Kalau di Indonesia ya, memang sawi itu sangat dibutuhkan oleh peniaga atau pedagang ya. Ini sawi yang jenis ini sahabat ya. Nah, sawi yang jenis begini ya. Sebab sawi itu ada banyak jenis ya sahabat ya. Ada yang begini, terus ada yang gemuk-gemuk tapi pendek, selalu orang panggilnya ada sawi Cina ya. Terus ada yang jenis gemuk-gemuk panjang ya. Itu kalau nggak salah ya, ini panggilnya itu Pak Coy kalau nggak salah ya, yang gede-gede itu ya, gendut-gendut, panjang-panjang ya sawinya. Nah, tetapi kalau jenis sawi yang jenis ini ya sahabat ya, sawi jenis begini bukan sekedar dikonsumsi oleh kita semua ya sahabat ya, tetapi kebanyakan pedagang kalau di Indonesia ya, peniaga bakso, mie ayam ya, pasti akan menggunakan, nah khususnya mie ayam selalu menggunakan sawi begini ya sahabat ya. Dan kalau dibikin sayur juga memang sedap sahabat. Kalau saya selalu kalau sayur sawi yang jenis begini dimasaknya dengan tahu, enak banget ya. Menurut saya semua sayuran enak sahabat ya, sebab saya itu memang pencinta sayuran ya. Saya suka banget sama sayuran, sama buah-buahan ya. Namanya juga saya memang peniaga tanaman ya, sayuran, buah-buahan. Tapi memang saya sendiri juga sahabat, memang saya sangat menyukai buah-buahan dengan sayuran ya. Sebab buah-buahan dan sayuran itu sahabat, walaupun kita banyak memakannya ya, tidak akan mengakibatkan bahaya ya. Malahan menurut saya bagus ya. Kadang kalau saya ya sehari mungkin makan nasi 1 kali saja, tapi makan sayur saya berkali-kali ya, apalagi buah-buahan ya. Setiap kali lapar saya pasti akan makan buah-buahan seperti apel ya. Yang paling sering saya makan apel atau jambu batu ya. Sebab jambu batu juga sahabatnya bagus, itu mengandung kolagen yang tinggi juga ya. Bagus jambu batu itu kalau kita mengkonsumsi jambu batu ya. Tentunya awet muda juga sahabatnya, untuk awet muda juga kalau jambu batu itu, apalagi kalau jambu batu yang pink ya, memang bagus untuk kesehatan kulit ya, untuk awet muda. Oke sahabat, seperti di video saya sebelumnya ya, sahabat selalu mengatakan kepada saya, memang sahabat-sahabat semua menyukai channel saya, sebab saya bukan sekedar berbagi pengalaman tentang tanaman, tetapi saya juga ada sampingan ya, berbagi pengalaman tentang kehidupan yang tentunya bisa dijadikan pengalaman sahabat-sahabat semua ya, bisa jadikan pelajaran untuk sahabat-sahabat semua ya. Ambil positifnya, buang negatifnya sahabat ya. Ambil dari segi baiknya, buang segi buruknya sahabat ya. Oke, dan ada yang bertanya kepada saya, sebab sebelumnya saya ada membahas video tentang pengalaman kehidupan saya ya, yang memang sahabat-sahabat semua menerimanya dengan positif ya, apa yang saya alami itu, dan dijadikan pelajaran untuk sahabat semua agar berhati-hati dalam hidup sahabat ya. Oke, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kita mau mengetahui lelaki itu baik atau tidak ya, atau mungkin kebalikannya, kalau yang lelaki bagaimana mau mengetahui wanita itu baik atau tidak. Ini pertanyaan yang sangat berat untuk saya sahabatnya, sebab saya sendiri juga tidak pandai dalam memilih pasangan. Bagaimana saya mau memberi masukan kepada sahabat ya, pasangan yang baik untuk kita. Tapi saya akan mengajarkan sedikit saja ya. Ini menurut pengalaman hidup saya ya. Kalau misalkan ya sahabat ya, orang yang
tengah dekat dengan sahabat semua ya, di awal perkenalan misalkan, atau lagi menjalin hubungan pendekatan ya, nah, mereka mengatakan kepada kita, bagaimana kriteria pasangan hidup yang kamu inginkan. Nah, sahabat jangan menjawabnya dengan polos ya, atau orang Melayu bilang jangan menjawabnya dengan lurus menurut, untuk mengetes siapa dia. Justru kita yang harus bertanya kepada dia. Oke, kamu memberikan pertanyaan seperti itu. Sebaliknya, saya akan menanyakan dulu kepada kamu, apa kriteria pasangan idaman kamu. Nah, kalau dia menjawabnya dengan cepat, dengan tidak berpikir dulu untuk menyusun skenario ya, kemungkinan sahabatnya itu pasangan yang baik untuk kita. Sebab dia tidak menyusun dulu kata-kata ya, atau bingung lah, aku harus ngomong apa. Nah, dia nih jenis orang seperti apa, jadi aku jawabannya harus apa. Nah, kalau yang berpikir seperti itu, pastinya dia memang pelakon ya sahabatnya, atau pemain sinetron ya. Saya mengatakannya itu pemain sinetron dalam kehidupan, bukan pemain sinetron di TV ya. Itu berarti pelakon dalam kehidupan. Menurut saya, kalau orang tuh berpikir dulu, aduh kayak terkejut juga, aduh saya harus menjawabnya gimana. Nah, itu berarti dia lagi menyusun strategi. Nah, kita harus curiga nah pasangan seperti itu. Tapi kalau dia menjawabnya dengan secara spontan, berarti itu dia menunjukkan sifat dia yang sebenarnya ya, tidak menyusun drama ya. Nah, tidak menyusun rencana untuk berdrama, tapi itu juga menurut saya ya sahabat ya, menurut pengalaman hidup saya, tapi itu juga tidak 100% betul ya sahabat ya. Jangan ingat apa yang saya alami ini memang akan 100% betul, tidak ya, sebab kita bukan Tuhan yang pandai menilai seseorang ya sahabat ya. Tapi itu menurut pengalaman hidup saya saja. Saya orangnya polos, dan waktu itu juga mungkin saya masih muda ya, belum banyak pengalaman hidup, jadi tidak pandai dalam memilih pasangan. Jadi kalau orang tanya ya, yang lagi dekat sama saya itu misalkan, kamu kalau suami memilih suami yang bagaimana, saya jawab dengan jujur, saya kalau mau mencari suami, saya tidak akan mencari suami yang tampan, tidak akan mencari suami yang kaya, karena saya juga tidak cantik, tidak kaya. Dan dengan polosnya saya akan bilang kalau lebih tua dari saya juga tidak masalah, karena saya anak yatim ya, tidak mempunyai ayah saya sudah meninggal. Kebanyakan ya sahabat ya, kalau orang yang tidak mempunyai ayahnya sudah meninggal, dia akan menjadikan suaminya itu bukan sekadar suami, sosok ayah juga. Dia akan menjadikan pasangannya itu sosok ayah juga sahabatnya, sebab dia merindukan sosok ayah juga. Jadi kebanyakan kalau orang yang sudah tidak mempunyai ayahnya sudah meninggal, dia akan mencari lelaki yang dewasa untuk dijadikan suami ya. Nah, kalau mungkin kita bertemunya dengan yang tulus, yang ikhlas juga, pasti dia, wah ini oke lah, ini bagus untuk menjadikan pasangan hidup. Dia tidak materialistik, dia juga tidak memandang fisik ya, tidak cari yang tampan, tidak cari yang kaya, dan dia juga tidak memandang umur ya, karena dia menginginkan sosok seorang ayah juga. Dia menginginkan lelaki yang lebih tua dari dia. Mungkin kalau lelaki yang baik, lelaki yang tulus, mendengar seperti itu dia akan suka ya, dia akan suka. Tetapi sahabat, tidak semua lelaki itu tulus. Begitu juga dengan perempuan ya, kita jangan memojokkan lelaki sahabat ya, sebab bukan semua lelaki jahat, bukan semua
wanita baik, ada wanita jahat, ada wanita baik, ada lelaki jahat, ada lelaki baik. Tidak baik juga kita menyudutkan lelaki, sebab tidak semua lelaki jahat. Jadi saya bukan tertuju kepada wanita yang mencari pasangan hidupnya atau suami ya, tapi begitu juga sebaliknya dengan suami yang ingin mencari pasangan hidup ya, atau istri juga sama sahabat ya. Kalau menurut pengalaman saya, kita jangan polos, kita harus bertanya dulu kepada dia. Oke, kamu sekarang bertanya begini kepada saya, sebaliknya saya akan bertanya kepada kamu, apa kriteria yang kamu inginkan. Kalau dia menjawab dengan spontan apa adanya, berarti orang itu tulus ya sahabat ya, tidak menyusun drama ya, tidak menyusun rencana untuk bikin drama ya sahabat ya. Tapi kalau dia berpikir dulu, kadang dia kaget ya, biasanya ya kalau orang yang kurang baik itu dia akan termenung dulu atau kaget, jawabnya lambat, mungkin dia akan berpikir dulu aku harus ngomong apa, nah itu harus curiga sahabat ya. Tetapi kalau yang terus menjawab dengan lancar juga sahabat ya, menurut kita kelihatannya natural apa adanya, juga tidak menjamin itu juga pasangan yang baik sahabat ya, sebab kita tidak tahu manusia itu hatinya bagaimana. Tetapi ini mungkin sedikit pengalaman saya saja ya, jangan terlalu polos kalau kita berbicara dengan orang ya, dan ya harus berhati-hati lah intinya. Oke sahabat, begitu saja ya dari saya, sedikit berbagi pengalaman hidup dari saya tentang bagaimana mencari pasangan hidup ya, sebab sahabat-sahabat saya kan banyak yang suka, malahan kalau saya bercerita itu seneng banget ya, malahan bilang terima kasih ya sudah berbagi pengalaman hidup. Tentunya bisa dijadikan pengalaman untuk yang masih mentah ya, walaupun saya sendiri juga gagal ya, tapi di balik kegagalan tersebut pastinya bisa dijadikan pengalaman bahwa itu salah sahabat ya. Nah jadi berhati-hati, nah begitu. Oke, segitu saja dulu ya tentang saya berbagi pengalaman tentang kehidupan sahabat. Dan sekarang ke pokok utamanya sahabat ya, saya mau berbagi pengalaman tentang menanam sawi ya sahabat ya. Sawi yang jenis ini, kalau di saya dipanggilnya ini sosin ya sahabat ya. Nah di sini ada berbagai macam ukuran ya sahabat ya sebenarnya. Nah ini, dan ini tentunya ukuran sebegini itu ukuran yang sudah bisa dipindahkan dari si biji benih ya. Ini sahabat ya, ini umurnya sekitar 2 minggu. Sebab sawi agak lama ya kalau pertumbuhan sawi itu. Ini 2 minggu seperti ini 3 minggu ukurannya seperti ini, dan ini sekitar 1 bulan ya ukurannya seperti ini. Dan ini yang saya semai di dalam pot ya. Nah ya, ukurannya sekitar seminggu, umurnya ini sekitar seminggu ya, 6 atau 7 hari lah, saya lupa ya. Nah jadi ukuran yang sebegini ya belum bisa dipindahkan sahabat ya, belum bisa dipindahkan. Ini sekitar 6 hari kalau nggak salah ya, belum bisa dipindahkan sebab terlalu kecil, masih sensitif ya, belum kuat. Kalau untuk dipindahkan ada kemungkinan akan hidup, ada kemungkinan akan mati. Tetapi kalau sudah sebegini ukurannya, ini 2 minggu ya sahabat ya, sudah boleh dipindahkan. Ukuran sebegini sudah boleh dipindahkan, sebab ini memang sudah kuat untuk dipindahkan. Nah ini 2 minggu, apalagi ini 3 minggu sahabatnya, sudah cukup gemuk ya. Memang sudah, ini juga saya baru 2 hari pindahkan. Kalau yang ini sudah seminggu lebih saya pindahkan ya. Nah ini saya pindahkan sudah sekitar mungkin 3 mingguan ya, saya pindahkan dari si biji benih. Dan biji benihnya dulu sekitar ini sekitar saya pindahkan sekitar 2 minggu mungkin ya, 2 minggu. Dan saya semainya sekitar 2 minggu, jadi sebulan.
sebulan. Nah yang ini ya, ini juga sekitar seminggu di pot ini, di tempat semaian 2 minggu, jadi 3 minggu. Nah gitu juga yang ini sahabat ya, ini di tempat semaiannya 2 minggu, saya baru pindahkan 2 hari. Nah seperti itu ya. Sawi ini, sayuran ini sahabatnya bagusnya, apalagi jenis sawi begini, sawi atau kailan hampir sama ya, apalagi kailan sedap ya. Kailan itu dimasak dengan ikan asin tenggiri, wih mantap, memang sedap. Kailan ya, masuk ikan asin tenggiri pakai sos tiram sedikit, wih mantap. Itu memang sayuran kesukaan saya sahabat ya, kailan itu. Tapi agak mahal ya kalau beli kailan, tapi saya alhamdulillah kailan juga saya banyak, saya tidak pernah beli dan saya lupa mau menunjukkannya sebab ini judulnya sahabat ya, ini tajuknya sawi ya, jadi yang saya tunjukkan sawi saja. Nah dan ini sahabat ya, di sini ada pot yang dulunya tempat penyemaian ya. Nah ini si sawi ini ya, sawi yang saya sudah pindahkan ke pot ini dulunya di pot yang ini sahabat ya. Jadi kalau nggak salah saya dulu, nggak salah ya, sekitar 20 ini si sawi ini yang ada di sini 20, tapi saya sudah pindah-pindahkan dan saya tinggalkan ini cuma 3 pohon saja. Jadi sebab kalau kita tinggalkan terlalu rapat sahabatnya, nanti perkembangannya itu akan terbantut ya, tidak sehat ya, nanti kurus. Kalau kita tanam ini ya, contoh yang ini saya semai ya. Nah ini saya semai, misalkan ini juga sekitar ada dalam 20 pohon juga ya. Dan nantinya cepat-cepat pindahkan sahabatnya, kalau memang sudah memungkinkan untuk dipindahkan ya, cepat-cepat pindahkan. Tinggalkanlah dalam 2 pohon atau 3 pohon saja si sayur ini ya. Tinggalkan 2 atau 3 saja, jangan biarkan ini ada 20 ya, katakan ini 20, jangan biarkan si 20 sawi ini tetap di dalam pot yang ini sahabat. Kalau sudah boleh dipindahkan, pindahkan cepat-cepat ya. Seperti ukuran seperti ini sudah boleh dipindahkan, pindahkan. Dan tinggalkan 2 atau 3 saja, jangan terlalu banyak ya, sebab biar pertumbuhannya sehat, tidak terbantu ya. Seperti ini saya tinggalkan ini 3 saja. Dan ini sahabat ya, ini umurnya sama dengan yang ini ya, jadi sekitar 1 bulan ya sahabat ya. Kalau sahabat mau memanennya ya, sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan lah. 1,5 bulan juga sudah bisa dipanen. Tetapi kalau saya selalunya sahabat ya, saya memanennya tidak dicabut, jadi saya petik saja. Saya petik di bagian-bagian ininya, dahan-dahan ini saya petik. Jadi saya biarkan yang atasnya itu tetap hidup. Jadi umurnya cukup lama juga ya, tidak sekali panen terus habis ya. Saya selalu begitu, sebab saya sahabatnya walaupun sayur ya, kalau kita tanam di pot seperti ini ya, terus kita susun cantik, walaupun sayuran juga sahabatnya seperti ini kan. Pot seperti ini saya susun seperti ini semua, saya susun ya berbaris di rak besi ya. Nah, kalau pot yang seperti ini semua saya susun. Ini juga banyak ya sahabatnya, di balkoni saya ada berapa puluh ya, mungkin sekitar 30 potannya yang sudah ukuran seperti ini. Nah ini saya semuanya potnya sama kan, ukurannya sama. Jadi kalau kita susun pot yang sama sahabat ya, padahal ini sayur ya, tapi kalau kita susun pot yang sama, cantik juga seperti hiasan sahabat ya. Kita melihatnya juga cantik ya, walaupun ini sayuran sahabatnya, bukan tanaman hias, tapi kalau kita susunnya cantik ya, sebaris, potnya sama, cantik. Kebanyakan kan kalau orang menanam sayur di polybag sahabatnya, tapi kalau saya kan, saya pencinta tanaman hias ya, sampai sayuran juga saya tanam di pot ya, biar kelihatan cantik menyusun. Nah sahabat, seperti saya katakan ya,
ini kalau pemupukannya sahabatnya, kalau untuk sayur memang saya menggunakan ini sahabatnya, pupuk cair ya. Saya menggunakan pupuk cair. Kalau ukuran sudah begini ya, nah saya akan pupuk, saya spray di bagian daun dan tanahnya ya, seminggu 2 kali lah cukup. Nah seperti ini ya. Di tanahnya juga sedikit. Nah saya selalu memupuknya atau membajenya seminggu 2 kali atau 3 hari sekali sahabat ya. Dan kalau baje cair itu saya menggunakan jenama ini ya, merek ini Maxgrow MG12 ya sahabat ya. Untuk sayuran memang saya selalu sayuran atau buah-buahan saya menggunakan baje cair Maxgrow ya. Tetapi bukan untuk sayuran dan buah-buahan saja sahabat ya. Untuk tanaman hias juga, khususnya philodendron dengan monstera ya, saya menggunakan pupuk cair ini juga sahabat ya. Sekitar 3 hari sekali saya memupuknya ya. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya tanamannya. Selalu kadang ya ada teman-teman saya yang mengatakan, wah kamu tanam itu sawi ya, sosit, cantik-cantik, nggak kena ulat, bagus-bagus, sehat, gemuk-gemuk, subur-subur ya. Saya tanam udah kurus, daunnya juga hilang, tiap hari hilang, tinggal batang, dimakan ulat katanya. Nah sahabat, kalau menggunakan pupuk cair Maxgrow ini, insya Allah si ulat juga ketakutan ya, tidak akan datang. Ini walaupun bukan racun ya, Maxgrow ini walaupun bukan racun, dia pupuk atau baje ya, dalam bahasa Malaysia ya, pupuk itu baje. Nah ini walaupun sejenis baje, tetapi dia termasuk boleh dikatakan pembasmi hama atau serangga ya sahabatnya, seperti ulat dan yang lain-lainnya ya. Sebab saya kalau sudah ukuran sebegini, seperti saya katakan tadi ya, saya selalu memupuknya dengan pupuk cair Maxgrow. Alhamdulillah tidak ada satu daun pun yang dimakan ulat atau serangga-serangga perosak lainnya ya. Alhamdulillah subur semuanya. Yang makan bukan serangga sahabat, saya yang makan ya. Tiap hari saya petik, kalau yang sudah besar-besar saya masak ya. Nah kalau ini sahabat ya, kalau sebenarnya ini saya sekitar ada 20 ya, 20. Sebab ini mungkin yang saya semai itu sekitar dalam 30 biji ya, tetapi dia tidak akan hidup semua. Tidak akan hidup semua ya sahabat, namanya juga kita menanam ya, ikhtiar. Jadi ini sebenarnya bisa lagi ditambahkan lagi ya. Ini banyak yang masih kosong ya sahabat ya, tuh. Banyak yang masih kosong, jadi saya akan mengambil lagi biji benih sawi ini sahabat ya, biji benih sawi ini, dan saya akan menaburkannya ya. Saya akan menaburkannya. Ini saya mengambilnya sekitar 20 lagi ya sahabat ya. Halus ya, tidak kelihatan biji benihnya itu halus tuh kalau sawi. Nah ya tuh. Nah saya akan menaburnya di sini sahabat ya. Menaburnya di sini di bagian yang kosong ya, yang tidak ada tuh. Nah, ini kan ini ada, ini 3 saja nih, 3 sawi. Nah, ini mungkin sekitar 17-an lah ya. Nah, kita tabur ya. Tuh. Kita tabur di tengah-tengah yang kosong sahabat ya. Nah, dan ini tanahnya juga sudah lembab, saya tidak akan lembabkan lagi ya. Sebab kalau sayuran yang belum stabil, masih kecil, masih tahap penyemaian sahabat, jangan terlebih air juga, kadang dia busuk ya. Kalau sayuran sejenis sawi ini dia agak sensitif sedikit, kecuali kangkung ya. Kalau kangkung itu kuat, dikasih air banyak juga makin bagus ya sahabat ya. Nah ini ya, ini saya pot seperti ini menurut saya cantik sahabat ya. Nah menurut saya cantik pot seperti ini ya, walaupun sayur, jadi seperti tanaman hiasan ya sahabat ya. Seperti hiasan, padahal ini sayur. Jadi potnya yang menjadikan tanaman ini
spesial ya, sayuran ini spesial, padahal ini cuma sayuran sahabat ya. Nah selalu kalau yang lainnya sudah saya pindah-pindahkan, saya akan tinggalkan sekitar 3 ya sahabat ya, kadang 4 lah, biar kelihatan merimbun sedikit ya, sebab ini kan pot yang agak besar. Kalau kita tinggalkan 4 juga tidak masalah, dia akan tetap sehat, asalkan jangan semuanya kita biarkan tidak dialihkan seperti 20 sawi, ada 20 sawi kita tidak alihkan, pasti pertumbuhannya akan kurus sahabat ya. Nah kalau pot seperti ini ya sahabat ya, pastinya ya satu saja ya sahabat ya, sebab ini kan potnya kecil tuh. Kalau satu dia bagus ya, sehat ya. Tapi kalau pot seperti ini kita tanam 2-3 sawi ya, pastinya dia tidak akan sehat sahabat, sebab berebut nutrisi ya. Nah oke, sekian dulu video dari saya tentang cara menanam sawi di pot biar tumbuh subur dan sehat ya sahabat ya. Walaupun kita tanam di pot, tetap subur ya si sawi tersebut. Dan kalau sahabat yang tidak ada baja cair Max Grow, boleh menggunakan AB Mix ya, pupuk AB Mix atau baja AB ya, kalau di Malaysia selalu dibilangnya baja AB, boleh juga, itu juga bagus untuk sayuran. Tapi kalau saya selalu menggunakannya baja Max Grow ya sahabat ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.